Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi sebelumnya. Anak-anak masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Baik, yang pertama kita mengenal kalimat utama. Kemudian yang kedua kita telah belajar mengenal jenis paragraf dilihat dari letak kalimat utamanya. Kemudian yang ketiga, kita juga setelah mempelajari bagaimana menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas di dalam sebuah paragraf. Kemudian yang keempat, kita juga sudah belajar bagaimana menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bagaimana menentukan sebuah simpulan dari paragraf. Namun sebelumnya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, nah setelah kita mempelajari pertemuan pada kali ini, nanti kalian akan bisa yang pertama mengetahui apa arti dari simpulan itu. Kemudian kalian mengetahui langkah-langkah membuat sebuah simpulan di dalam paragraf. Dan yang ketiga, bagaimana kalian membuat simpulan dari sebuah paragraf. Jadi ini tiga hal yang akan kita pelajari dan kita kuasai pada pembelajaran kali ini. Baik, kita masuk yang pertama, apa itu arti dari simpulan anak-anak? Baik. Nah, pengertian simpulan. Apa itu pengertian dari simpulan? Simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Ada kata kunci di sini, inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Jadi kata kuncinya inti pembicaraan. Apa yang dibicarakan itu simpulannya. Ya. Baik. Kemudian, membuat simpulan diperlukan untuk memberi pemahaman dengan mudah kepada pembaca lain, pada orang lain. Jadi membuat simpulan kita bisa memberikan pemahaman dengan mudah kepada pembaca lain. Kesimpulan dari bacaan itu adalah ini, kesimpulannya. Baik, ini adalah pengertian simpulan. Jadi nanti ketika ditanya apa itu simpulan, simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Kemudian membuat simpulan diperlukan untuk apa? Untuk memberi pemahaman dengan mudah kepada pembaca lain atau kepada orang lain. Baik, bagaimana sekarang langkah-langkah dalam membuat sebuah simpulan? Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentu kita harus membaca dengan seksama teks atau paragraf tersebut. Dibaca berulang-ulang, dipahami artinya, dipahami maksudnya. Kemudian yang kedua, kita menemukan ide pokok dari paragraf itu. Kalau ada satu paragraf, temukan ide pokok dalam satu paragraf itu. Kalau bacaannya lebih dari dua paragraf, lebih dari satu paragraf, maka temukan ide pokok di dalam paragraf tersebut. Ingat, bagaimana cara menentukan ide pokok? Sudah ya? Jika masih lupa, bisa dilihat di video di atas itu. Baik, menemukan ide paragraf. Ide pokok dia paragraf. Kemudian yang ketiga, kita mencatat informasi penting di dalam kalimat penjelas, di dalam kalimat pengembang. Kita cari informasi penting di kalimat penjelas. Loh, ada Pak Dwi informasi penting di kalimat penjelas? Ada. Baik, kemudian selanjutnya yang keempat, menyusun kembali ide pokok dan informasi penting di kalimat pengembang atau kalimat penjelas tersebut. Baik, ini ada 4 langkah anak-anak. Baik, bagaimana Pak Dwi caranya? Baik, begini. Kita perhatikan contoh berikut ini biar lebih mudah. Oke, contoh yang pertama. Oke. Wayang bambu. Kita baca dulu ya paragraf ini. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Satu kalimat. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor
tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. 2 kalimat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. 3 kalimat. Sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 kalimat. Setelah kita baca, langkah selanjutnya adalah kita mencari ide pokok. Ide pokok didapat ketika kita sudah menemukan kalimat utama. Maka langkahnya kita cari dulu kalimat utamanya. Yang mana ini kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah di awal, di akhir. Betul, di awal ini. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Nih. Maka ada 4 kalimat, kemudian kalimat utamanya di awal, berarti kalimat pengembangnya ada berapa? Ada 3. Ya, kalimat pengembangnya ada 3. Karena apa? Semua 4 kalimat kemudian diambil dari 1 kalimat ini jadi kalimat utama, maka 3 ya, kalimat yang lainnya itu merupakan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Baik, kita sudah temukan ide pokoknya, yaitu wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Langkah selanjutnya, kita cari informasi penting yang ada di kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya ada berapa, anak-anak? Ada 3. Oke. Kalimat pengembangnya yang pertama, kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Dapat kita peroleh informasi di kalimat penjelas ini bahwasanya wayang ini dikembangkan di daerah Bogor, Jawa Barat. Maka informasi pentingnya berkembang di Bogor, Jawa Barat. Jadi wayang bambu berkembang di Bogor, Jawa Barat. Tuh. Kemudian yang kedua, kalimat penjelas yang kedua. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Derajat yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Wayang bambu dikembangkan oleh Ki Derajat. Informasi pentingnya. Dan informasi penting di kalimat penjelas yang terakhir ini, sesuai namanya, wayang bambu terbuat dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Kita dapat peroleh informasi bahwasanya wayang bambu ini terbuat dari bambu. Oke, langkah pertama kita sudah membaca dengan seksama. Kemudian langkah kedua kita sudah menemukan ide pokok. Langkah ketiga kita sudah menemukan informasi penting di kalimat penjelas dan kalimat atau kalimat pengembang. Langkah yang keempat adalah menyusun kembali ide pokok dan informasi penting dalam kalimat penjelas hingga menjadi sebuah kesimpulan. Baik. Jadi ini kita gabungkan dengan informasi penting. Namun anak-anak, ini informasi penting tidak semuanya kita gabungkan, yang perlu saja. Baik, sehingga kesimpulan yang didapat seperti ini. Kesenian wayang bambu merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat dan yang dikembangkan oleh Ki Derajat. Oke. Ini simpulannya. Tuh. Ada yang mengatakan cukup langka ini. Kesenian bambu merupakan kesenian yang cukup langka. Salah satu yang berasal wayang bambu merupakan salah satu kesenian tradisional. Ini di sini ada cukup langkanya. Ditambah cukup langka yang berasal dari Jawa Barat yang dikembangkan oleh Ki Derajat. Jadi ini ditambahi ya, cukup langka atau yang langka ya. Cukup langka. Baik. Tuh. Jadi disusun kembali dari ide pokok dan kalimat informasi penting dari kalimat penjelas. Baik. Agar lebih memahami lagi, kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita baca terlebih dahulu. Kantong plastik juga membahayakan penyu. Oke, satu kalimat. Di dalam air, kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur.
Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Jika penyu memakan plastik itu, penyu akan mati. Ada berapa kalimat? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimat. Ada 5 kalimat. Langkah selanjutnya kita mencari ide pokoknya. Ide pokoknya yang mana? Ide pokoknya yang di awal ini. Kantong plastik. Ini kalimat utamanya, kantong plastik juga membahayakan penyu. Maka kita ambil dari kalimat utamanya ini sebuah ide pokok. Ide pokoknya adalah kantong plastik membahayakan penyu. Langkah selanjutnya kita cari informasi penting dari kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Nah, anak, ini ada 5 kalimat, maka kalimat penjelasnya, pengembangnya ada 4 ya, ada 4. Karena yang satu sudah masuk di kalimat utama. Kalimat pengembang yang pertama, di dalam air kantong plastik yang transparan akan terlihat menyerupai ubur-ubur. Informasi pentingnya adalah kantong plastik akan terlihat menyerupai ubur-ubur yang transparan ini. Nah, informasi penting, kantong plastik transparan menyerupai ubur-ubur. Oke. Kemudian informasi penting dari kalimat penjelas selanjutnya. Sementara itu, ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Ubur-ubur adalah makanan kesukaan penyu. Oke. Kemudian kalimat informasi penting di kalimat penjelas selanjutnya. Ini penyu akan mengira plastik itu adalah ubur-ubur. Nah, penyu mengira plastik adalah ubur-ubur. Selanjutnya, jika penyu memakan plastik, itu penyu akan mati. Penyu mati jika makan plastik. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kita susun kembali ide pokok dengan kalimat atau informasi penting di kalimat penjelas ini. Sekali lagi, tidak semua informasi penting kita susun, kita gabungkan dengan ide pokok. Sehingga simpulannya kita buat seperti ini. Plastik transparan di laut membahayakan penyu karena bisa dikira makanannya. Tuh. Baik, anak-anak, sudah semakin paham? Agar lebih paham lagi, kita perhatikan contoh yang ketiga. Baik, contoh yang ketiga ada sebuah paragraf. Kita baca dulu, kita pahami. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Berarti ada berapa kalimat ini? 1, 2, 3. Ada 3 kalimat ya. Maka setelah kita baca, kita pahami, kita cari kalimat utamanya untuk menentukan ide pokok. Yang kita cari ide pokoknya. Mana ini? Sudah jelas ya di awal. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Ini ide kalimat utamanya. Kemudian ide pokoknya kita ambil dari situ. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Langkah selanjutnya apa, anak-anak? Yaitu mencari informasi penting yang ada di kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya ada berapa? Ada 3 ini semuanya kalimat yang ada di paragraf ini. Kalimat penjelasnya ada 2 berarti kan ya. Nah, informasi penting dalam kalimat penjelas yang pertama, dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan organ gerak dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian kalimat penjelas selanjutnya, misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam. Jadi dapat kita peroleh informasi, misalnya berjalan, berlari, dan sebagainya. Langkah yang keempat, sudah menentukan ide pokok, sudah dapat informasi penting dari kalimat penjelas. Langkah selanjutnya adalah menyusun ide pokok dan informasi penting. Sekali lagi, tidak semua informasi penting bisa kita gabungkan. Tidak semua informasi penting perlu kita gabungkan. Yang menurut kita perlu saja. Sehingga kesimpulannya adalah organ gerak banyak sekali fungsinya, yaitu untuk melakukan kegiatan
sehari-hari. Baik. Lalu bagaimana Pak Dwi untuk menentukan ini bisa, ini enggak? Nah, informasi penting ini digabung atau enggak? Nah, itu diperoleh, keterampilan itu diperoleh ketika kita sudah sering berlatih. Baik anak-anak, sudah ada 3 contoh. Alhamdulillah. Ini kalian sudah dapat yang pertama mengetahui arti dari simpulan, ya, arti dari simpulan. Yang kedua, kalian telah mengetahui langkah-langkah membuat sebuah simpulan. Kemudian yang terakhir, kalian juga sudah bisa membuat simpulan dari paragraf. Alhamdulillah. Baik, kita akhiri ya pembelajaran pada kali ini. Jaga kesehatan, bantu orang tua, kita lawan corona bersama. Jika tidak begitu perlu keluar rumah, tetap di rumah, olahraga juga ya. Baik, kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.